Alhamdulillahilladzi syara'a lana tariqal huda subhanahu wa ta'ala khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala habibil huda sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'as sujud. Sallallahu alaihi. Segala puji tentunya hanyalah milik Allah, dan kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, inayah, barokah yang senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita semua, baik nikmat yang kita anggap kecil maupun nikmat yang besar, nikmat yang kita sadari maupun nikmat yang tidak kita sadari. Ada nikmat sehat, afiat, nikmat kesempatan dan kelapangan waktu, wabil khusus nikmat iman Islam, yang mana iman dan Islam itu lebih berharga dari apa yang kita miliki, dan tidak akan mampu kita membayarnya dengan seluruh harta kekayaan dan pengabdian kita. Yang lain boleh diambil, jabatan boleh diambil, pangkat kedudukan boleh hilang, harta benda boleh hilang, tapi jangan sampai iman kita dan Islam kita yang hilang. Mudah-mudahan Allah kekalkan iman Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa selalu tercurah berlimpah kita hadiahkan dan semoga Allah sampaikan ke hadapan junjungan alam mahkota dunia sang pencerah sejati, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, sepuh, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Baitur Rahman Kota Cikunir. Mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin hadirat, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, semoga di subuh dan pagi yang berkah ini kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, berkah, serta limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dapat bersilaturahim kembali dengan kita semua. Mudah-mudahan di dunia ini kita bertemu, nanti kita akan dipertemukan kembali di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat Allah yang sangat penting untuk kita kaji, yaitu surah Al-Hajj ayat 26-27, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh bawwa'na li Ibrahima makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'as sujud. Ila akhir ayat. Ingatlah ketika kami menempatkan Ibrahim di tempat Baitullah. Seraya berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang yang tawaf, bagi orang yang beribadah, dan bagi orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk berhaji
niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai unta yang kurus. Mereka datang dari penjuru yang jauh. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau dipilih oleh Allah untuk membangun pondasi Baitullah dan bangunannya. Jadi dulu zaman Nabi Adam, Baitullah itu sudah ada, tapi mungkin belum ada pondasinya. Nah, di masa Nabi Ibrahim alaihissalam inilah dia dipilih oleh Allah sebagai peletakan batu pertama untuk membangun pondasi Baitullah. Ini dijelaskan Allah melalui surah Al-Baqarah ayat 123. Wa idh yarfa'u Ibrahim qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim membangun pondasi Baitullah bersama Ismail. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau membangun pondasi Baitullah dan bangunannya itu bukan asal mau-maunya dia, bukan. Karena itulah kata Allah, coba kalian ingat kisah dan sejarah bagaimana pertama kali Nabi Ibrahim itu sampai di depan Ka'bah. Nah, ini semua berangkat dari bimbingan dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu sampailah beliau di satu tempat yang disebut Makkah. Ini pun atas tuntunan Allah. Ibrahim bertanya, ya Allah, bagaimana saya bangun Baitullah ini di mana? Ini tempat yang umum, bebatuan ini bagaimana ya Allah? Akhirnya tergambarlah dari langit itu kotak persegi empat. Bangunlah itu, jangan engkau berikan, jangan engkau buat. Nah, tempat untuk meletak pondasi dan batu Baitullah itulah yang disebut Makkah. Makkah ini kata Allah, dia tempat yang diberkahi, yang merupakan petunjuk bagi seluruh alam. Siapa yang masuk ke dalamnya, maka amanlah dia. Jadi Makkah atau Ka'bah sekarang itu luasnya lebih kurang 120 meter sampai 150 meter. Ka'bah atau Makkah itu kalau ditarik ke langit dia akan bersetentangan langsung dengan Baitul Ma'mur yang ada di langit ketujuh. Dan Baitul Ma'mur di langit ketujuh dia berhadapan langsung dengan arasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata ulama, seandainya sebuah batu yang besar dijatuhkan dari Baitul Ma'mur, maka pasti dia akan jatuh tepat di atas Ka'bah. Dulu di masa Quraisy berkuasa terjadi peristiwa dinding Ka'bah. Lalu orang-orang Quraisy membangun kembali dinding Ka'bah yang arah ke Ismail itu dikurangi 2 meter.
2 meter yang mendekati Ka'bah, di bawah pancoran Ka'bah itu termasuk bakar. Nah, ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ingin sholat di dalam Ka'bah, minta izin kepada Rasulullah, kata Rasulullah, sholat saja engkau di Hijr Ismail, karena itu bahagian dari bakar atau di dalam Ka'bah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau membangun Baitullah dan pondasinya itu bukan dengan besi, sebab besi itu bisa berkarat. Dia pun tidak membangunnya dengan kayu, sebab kayu bisa dimakan rayap. Tapi beliau membangunnya dengan bebatuan. Setidak-tidaknya ada 5 batu yang berasal dari 5 gunung, yaitu batu-batu basah yang keras dan tua. Dalam sejarahnya termasuklah di situ batu Jabal Rahmah. Ada lagi batu Jabal Hiro, batu Jabal Sur, dan batu Jabal Uhud. Satu lagi batu Jabal Ajiyah. Ini batu-batu basah yang sangat keras dan tua. Kalau Jabal Ajiyah itu posisinya di mana? Kalau sekarang itu kalau kita lihat Abraj Al-Bait atau Tower Zam-Zam, Menara Jami, itu di bawahnya itu pondasi gunung Jabal Ajiyah. Loh, ini hancurnya nggak gampang itu Bapak. Makanya di masa Turki Osmani berkuasa dulu di tanah Arab, dijadikan gunung Ajiyah itu sebagai benteng perang. Ada lagi satu gunung yang terlibat, disebut dengan Gunung Jabal Abi Qubais. Nah, kalau sekarang itu posisinya dekat Bukit Sofa, tapi ini pun sudah jadi bangunan khusus untuk tamu-tamu kebesaran Arab Saudi. Gunung Jabal Abi Qubais ini termasuk terlibat, tapi tidak secara langsung. Karena konon katanya ketika terjadi banjir di masa Nabi Nuh, sehingga batu Hajar Aswad itu hanyut dan bergeserlah dia, tersimpanlah dia di dalam gunung Jabal Abi Qubais. Nah, ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah atas bimbingan malaikat Jibril, beliau menemukan kembali batu Hajar Aswad yang tersimpan di gunung Jabal Abi Qubais. Jadi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu bukan dengan kayu, bukan dengan besi, tapi dengan batu. Kalau kita naik Gunung Padang Cianjur, itu banyak batu-batu basah, batu tua, masuk ke lumpur. Jadi dulu kami ribuan tahun di negeri kita itu sudah terdapat. Itulah dasarnya batu. Bahkan dari batu pun para ahli bisa meneliti berapa usia dunia ini, mereka bisa tahu. Itulah berasal dari batu-batu meteorit yang jatuh ke bumi. Dan kalau saya masih pakai cincin yang kalau disenter itu ketembus, ini Pak, ribuan tahun Pak, ribuan tahun ini makhluk ciptaan Allah ada di tangan saya.
Di kulli syai'in maziyah. Semua ciptaan Allah itu memiliki kelebihan. Ada kelebihan. Salah satunya adalah untuk keindahan. Nah, daripada kita ghibah orang, gosip orang, mendingan kita poles-poles batu. Jangan tinggi. Bukan syirik, bukan. Ini tanda bukti kebesaran Allah. Setelah Nabi Allah Ibrahim selesai membangun Baitullah, lalu kata Allah melalui surah Al-Hajj ayat 27, wa adzim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajrin amiq. Wahai Ibrahim, serulah manusia semuanya untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang kurus. Mereka datang dari penjuru. Bagaimana memanggil manusia ya Allah? Sementara di sekitar Ka'bah ini ada gunung-gunung yang tinggi. Kamu yang memanggil, aku yang sampaikan ke Allah. Nah, kata ulama saat itu, Nabi Ibrahim itu melihat gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Ada 7 gunung yang berada di sekitar kota Mekah itu yang beliau pilih, kata ulama, adalah gunung Jabal Abi Qubais. Naiklah dia ke atas gunung Jabal Abi Qubais. Di situlah dia memanggil manusia itu berhaji. Karena itu, kalau kita dulu orang tua kita, kalau ada orang yang berangkat haji, tolong panggil kami nanti di sana ya. Tolong panggil kami. Jadi bukan asal panggil, Pak. Kalau untuk manggilnya sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil, mereka naiklah di gunung Jabal Abi Qubais. Hei si fulan, tahun depan berangkat kau haji ya. Hei si fulan, tahun depan berangkat kau ya. Ajak semua anak-anak kau ya. Itulah makna panggilan itu. Dan di gunung Jabal Abi Qubais inilah Rasulullah pernah naik ke atasnya untuk melihatkan satu mukjizat besar untuk membelah bulan. Dia belahlah bulan dengan telapak tangannya, bus, terbelahlah bulan itu menjadi 2. Satu bulan berada di atas gunung Jabal Abi Qubais dan satu gunung lagi berada di gunung Hindi. Banyak sejarahnya gunung Abi Qubais. Nah, kalau orang-orang dulu kalau mengambil syarat tarekat itu, mereka mengambilnya di gunung Jabal Abi Qubais. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak tahu karena gunungnya udah nggak ada. Saya tahun 2007 berangkat haji. Saya bilang, ya Allah, saya datang kemari bukan untuk melihat ornamen Masjidil Haram, tapi saya datang untuk melihat agama. Berjuta-juta orang yang datang kemari, ya Allah. Janganlah Kau tidak pandang saya, ya Allah. Pandanglah saya, ya Allah. Pandang saya, ya Allah. Jangan tidak Kau pandang, ya Allah. Sedih sekali saya, ya Allah. Kalau saya datang berkumpul sama teman-teman saya tidak pandang bagaimana. Sedih saya. Teman-teman, pada ini semua ngumpul, kita sedang ada sendirian. Ya Allah, pandang saya, ya Allah. Pada dunia berkaya yang baik. Nah, di situ saya tahu
musibah ini, ya. Kita jangan mengeluh sama siapa, mengeluh sama Allah, curhat sama Allah. Sampai kita menangis, buat kita dipandang sama Allah. Nah, karena sekarang kita lagi merenung gitu. Subhanallah. Itu sebenarnya Allah hadir dalam bahasa verbal yang memeluk kita. Sabar, sabar. Ya. Waduh, tangisan ibu-ibu indah sekali. Sesepuka kita nangis, ya Allah, pandang saya ya Allah. Kita dipandang sama tokoh-tokoh kita aja senang kita, ya senang. Kita dipandang sama pacar kita, dia senyum sama kita, ya Allah, meledak-ledak di jantung. Apalagi kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya. Itu bekas nempel bekasnya. Karena itu rajin-rajinlah memandang orang yang dipandang oleh Allah. Nah ini jangan kita tutup mata ketemu orang soleh. Wahsy bin Harb ketika masuk Islam, dia tikam paman Nabi Hamzah di perang Uhud. Akhirnya dia masuk Islam. Kata Nabi, aku terima engkau dalam Islam sebagai saudaraku, tapi mulai hari ini kamu janganlah ada di hadapanku, sebab ketika aku melihat engkau, aku teringat sedih. Subhanallah, Wahsy menjauh dari Rasulullah. Hancur jiwanya. Dia tidak pernah mendekat pada Rasulullah. Kalau dia mendekat, dia pakai cadar, dia tutup wajah. Betapa sedihnya dia. Teman-teman yang paling bercengkrama dengan Nabi, dekat-dekatan dengan Nabi, dia hanya melihat dari kejauhan. Pandang orang yang dekat Allah, orang yang sabar, ya. Orang yang sakit itu yang sabar. Tahu-tahu dia sakit, nggak stroke, ya. Ada yang kena gula, ada yang ginjal. Jangan jauh-jauh dengan orang yang kayak begini. Justru kita menjauh. Kita ingin cari Allah di masjid sini. Nggak ada Allah di masjid sini, nggak ada. Kalau mau cari Allah, orang sakit, orang yang kelaparan, orang yang susah, di situ ada Allah. Mana? Termasuk anak yatim, mana tuh anak yatim? Kalau kita ketemu dengan anak yatim senyum, berarti Allah senyum sama kita. Kalau kita ketemu dengan anak yatim jengkel marah sama kita, berarti Allah sedang marah sama kita. Nah, di situ ada Allah. Di pohon-pohon silaturahim ada Allah. Cari di situ. Ada banyak keberkahan itu, cari keberkahan. Makanya kalau kita di rumah, kadang-kadang ada perasaan kita nggak senang, gelisah, nggak bahagia. Tapi ketika kita ngumpul dengan orang-orang soleh, tiba-tiba energi positif kita semua berkunjung. Inilah keberkahan itu, cahaya itu. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Lalu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, dia pun berdoa, Rabbana
waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Subhanallah. Wahai Allah, jadikanlah aku dan anakku serta seluruh keturunanku orang-orang yang berserah diri kepada Engkau. Nah, orang-orang yang berserah diri kepada Allah, yang beriman di tauhid, serta menyerahkan diri dan mati kita kepada Allah, dan kita betul-betul menghambakan diri kepada satu-satunya Tuhan ini. Itulah yang disebut dengan hanif dan muslim. Itu hanif dan muslim. Kita ini muslim karena kita beriman dan bertauhid kepada Allah. Kita ini muslim. Jadikanlah ya Allah aku, anakku, seluruh keturunan jadi muslim. Inilah ajaran dari Nabi Ibrahim. Lalu kata Allah, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim ini, mereka adalah orang yang membodoh-bodohi dirinya. Sungguh kami telah memilih Nabi Ibrahim itu di dunia, dan di akhirat nanti dia termasuk orang yang saleh. Surah Al-Baqarah 100. Adakah orang yang membenci ajaran Ibrahim ini? Ada. Yang mereka merasa anak cucu Ibrahim juga ada. Mereka lah Yahudiyah wa Nasraniyah. Padahal Allah jelaskan dalam surah Al-Imran ayat 67. Maka Ibrahim Yahudiyah wa Nasraniyah walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu dia bukanlah Yahudi, bukanlah Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang lurus dan seorang yang muslim yang berserah diri kepada Allah. Sekali-kali dia bukan orang muslim. Inilah orang-orang Yahudi Nasrani yang menyimpang dari ajaran Ibrahim ini. Karena itulah Allah perintahkan wattakhidhu min maqami Ibrahim shalah, jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat. Prasasti Ibrahim, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim itu, jadikan itu tempat sholat. Bahkan ketika baginda Rasulullah selesai tawaf 7 kali di Ka'bah, beliau bersolat 2 rakaat di belakang bekas tapak kaki Nabi Ibrahim. Dijadikanlah makam Ibrahim ini di antara dirinya dan Ka'bah. Apa tujuannya? Kita semua berhati. Kita diundang semua berhati. Apa tujuannya? Tujuannya Allah tusyrik bi syai'a, agar manusia ini beriman dan menyembah satu-satunya Tuhan dan tidak mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Itu tujuannya. Undang manusia, lihat telapak kaki Ibrahim. Lihat, kamu ini membawa tauhid, kamu yang mengajarkan tauhid. Undang semua manusia, undang manusia. Lalu Nabi Allah Ibrahim berdoa dalam doa yang indah. Ya Allah, seandainya aku sudah tidak ada, anakku tidak ada, utuskan nanti seorang rasul dari golongan mereka yang akan meneruskan ini, yang akan membacakan kitab-kitabmu, mengajarkan mereka kitab dan hikmah, serta mensucikan mereka. Ada turunkan ya Allah. Nabi Ibrahim mempersiapkan generasi yang akan menyampaikan nilai-nilai tauhid ini kepada seluruh umat manusia. 3000 tahun barulah doa Nabi Ibrahim dijawab oleh Allah dengan hadirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah ila Allah untuk menegakkan tauhid, inilah ibu bapak suatu tugas dan pengabdian amal ibadah yang paling baik bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Karena itulah 124 hari
generasi Ibrahim dan generasi Muhammad untuk mendakwahkan tauhid. Semua potensi yang Allah berikan kepada kita pergunakan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik dari itu, maka semua orang-orang bijak, para nabi, para rasul, mereka akan meninggalkan dakwah tauhid ini. Seluruh sahabat-sahabat akan meninggalkan dakwah ini, tapi ternyata mereka memilih dakwah tauhid. Di dalam hadis muttafaqun alaih, baginda Rasulullah bersabda, "Fa wallahi, demi Allah kata la ayyadallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah kata Nabi, seandainya seorang itu mendapat hidayah Allah dengan sebab dirimu, jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan seekor unta yang berwarna merah. Demi Allah. Para ulama mengatakan saat itu untuk melihat status orang di zaman Nabi, lihatlah ontanya. Kalau dia menunggangi onta merah, itu bukan sembarang orang. Nah, onta merah itu waktu itu harganya sekitar 200 dinar, 200 keping uang emas. Sementara domba cuma 1 dinar. Dan onta biasa hanya 10 dinar. Bayangkan onta merah itu 200 dinar. Maksudnya adalah keuntungan orang yang berdakwah di jalan Allah itu, sehingga dengan sebab dirinya orang lain mendapatkan hidayah Allah. Yang tadinya dia tidak beriman menjadi beriman, yang tadinya tidak muslim menjadi muslim, yang tadinya tidak sholat menjadi gemar sholat, yang tadinya tidak memakai hijab memakai hijab, yang tadinya dia tidak santun menjadi santun. Itu lebih baik daripada engkau mendapatkan 10 kekayaan di dunia ini. Wow, berlomba-lomba orang-orang soleh untuk mendapatkan tauhid ini. Karena itulah Baitullah tidak akan ada satupun yang mampu merubuhnya kecuali Allah. Bahkan tentara berkata kepada Ethiopia pun datang ingin menghancurkan, tidak mampu. Karena apa? Ka'bah ini harus terpadu. Ini adalah tonggak sejarah agar seluruh umat manusia ini hanya beriman kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim Yahudiyah wa Nasraniyah, walakin kana hanifan muslimah wa kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi Ibrahim itu bukan Nasrani kata Allah. Akan tetapi dia itu muslim, hanif yang lurus bagi muslim. Dia bukan orang musyrik kata Allah. Tugas kita berat, tugas kita mulia. Bagaimana kita harus memberikan pencerahan kepada umat-umat yang tidak mengenal ini. Jadi saatnya bukan lagi kita hanya sholat saja
Subhanallah, kalau dia tiba-tiba takut menyatakan diri masuk Islam dan sebagainya kita, ini satu anugerah yang sangat besar. Yang kedua, bagi dia yang sudah muslim dan beriman, ajarkan dia tentang hukum Allah. Dengan diadakan majelis paling hal seperti ini. Ya. Pergunakan seluruh dana kita, kerajaan kita, di kampung-kampung, di surau-surau, di desa-desa. Ya, buat kegiatan-kegiatan keagamaan. Kalau kita melihat di sebelah sana mungkin roh agamanya sudah mulai redup, datang di sana, sumbangkan dana, kasih bantuan ilmu apapun. Ya, ini cara kedua, tujuan dari dakwah ilmu. Jadi nggak cukup kita cari uang, lalu uang kita kumpul-kumpul, kita tabung-tabung, kita tidak manfaatkan untuk dakwah, itu rugi. Yang terakhir, tujuan dari dakwah ilallah ini bagaimana seseorang muslim itu berani mengatakan anak muslim, aku muslim. Dia tidak mau mengatakan anak muslim dalam kondisi apapun, di mana kepada siapapun, di negara manapun, aku muslim. Dia tampil penuh cahaya, dia tampil penuh dengan keampunan, aku muslim. Dia mensiarkan Islam dimanapun, baik di media, baik secara langsung atau secara berhak. Inilah yang Allah jelaskan oleh surah Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang lebih baik perkataannya? Coba cari di dunia ini, siapa orang yang lebih baik daripada orang yang mengajar kepada Allah, lalu mengajak orang beramal saleh, sampai dia berkata, innani minal muslimin, aku bagian dari orang Islam. Inilah orang-orang ini, suara Allah. Gempuran datang kiri kanan, ya, tapi tidak membuat kita surga. Terus kita maju, ya. Kalau kita lemah, anak-anak kita, generasi kita akan lemah, ya. Suara pejuang-pejuang sungguh di kelompok kita. Saya tadi cuma berdiri di luar saja, saya lihat jamaah sudah ramai ya, subhanallah, hidup jamaah. Ya. Nah inilah cara kita untuk mewariskan nilai-nilai tauhid ini kepada anak-anak kita dan generasi kita di kemudian hari nanti. Mudah-mudahan sebelum kita wafat, Allah beri kepada kita untuk menjadi diri kita ini pintu gerbang asbab di mana manusia-manusia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Khususnya anak-anak kita di rumah, ya, belajar anak kita dengan penuh kasih sayang. Bagi mereka anak-anak yang ayat dan masjid dan musola itu berjamaah. Ayo, pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang bagus. Ya, kalau hukuman jangan tapi, ya, kalau aku istri itu orang tapi, ya, kalau jenggot kita ini acak-acakan tapi, pakai semua, beli, niatkan ya Allah, saya mau beli pakaian yang bagus itu dakwah, dakwah bebas. Dakwah itu bukan hanya dakwah berkhawi, bukan. Kalau kita nggak semuanya kita backgroundnya dari pesantren, ya, nggak bisa kita bicara kayak orang. Tapi bukan berarti kita tidak bisa berdakwah, tidak. Dakwah dengan sikap, dengan perilaku, ya, kita bertetangga baik dengan tetangga kita. Sering berhubung rohiyah. Kalau tetangga kita ada musibah, kita hibur dia. Kalau dia ada hajatan-hajatan, kita bantu dia. Ya. Kalau tenaga kita dibutuhkan, ayo kita kasih tenaga kita. Ya, kalau dia kurang dana, kita cari solusi. Subhanallah, tumbuhlah nilai-nilai tauhid kita. Ya, inilah itulah tujuan Allah mengundang kita semua untuk berhaji. Sebab Allah itu tidak mau kita masuk neraka. Ya, tidak mau. Allah itu sudah yang berdakwah. Jadi sebenarnya tugas dakwah itu tugas Allah sebenarnya. Tugas dakwah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu tidak mau kita masuk neraka. Maka Allah itu berdakwah dengan membangun Ka'bah, mengutus Nabi Ibrahim dan mengutus seluruh para nabi. Dalilnya mana? Surah Yunus ayat 25. Wallahu yad'u ila daris salam
siratal mustaqim. Karena itu kita harus tahu dakwah itu apa. Dakwah itu dari akar katanya damai dan dakwah. Artinya apa? Bukan hanya mengundang, berdakwah, menyeru, mengajak, bukan, tapi menjamu, mengajak, tapi menjamu, kasih makan. Jadi dakwah itu bukan menghujat orang, bukan menghina orang, tapi membangun kepribadian orang agar orang itu bisa bersemangat dalam hidupnya. Lalu siapin makan minumnya. Nah, kayak kita ini saya lihat di situ udah siap menu, ya itu apa? Ya. Jadi kita bekerja cari uang, Pak, kumpulkan uang yang banyak. Ya, jangan kalah kita dengan orang Kristen. Orang Kristen itu mereka door. Ada yang bawa mie, bawa beras, bawa minyak, bawa kopi, ya. Dan mereka ini dari kecil sudah didoktrin bahwa kita ini adalah gembala-gembalanya mereka. Kita ini gembala-gembalanya. Domba-domba kita ini yang harus diatur, yang harus diurus. Seharusnya kita sebagai muslim, ya, kerja dakwah. Subhanallah, bersama-sama kita. Jangan bawa bendera masing-masing bersama. Dakwah ilallah, dakwah ilallah. Gak mengenal sukunya apa, partainya apa, ya organisasinya apa. Ya, jangan tujuan kita, kita berdakwah biar dia masuk NU, biar dia masuk Muhammadiyah, biar dia masuk Salafi Wahabi, biar dia masuk Jamaah Vatikan. Dakwah ilallah. Apapun pakaiannya, apapun sukunya, apapun di mana pun dia tinggal, yang penting dakwah ilallah. Dia kenal Allah, dia cinta sama Allah, tapi dia buat kepada Allah. Bukan dakwah ilallah, mengajak orang untuk kepentingan pribadi kita, bukan. Sama saya datang kemari bukan untuk kepentingan saya. Mau saya dibayar, terserah. Tapi Allah itu, hadiah Allah itu sangat mahal. Kalau saya cerita Pak, kemarin malam Sabtu, ini normal saya berkabar, istri saya meninggal. Mas malam Sabtu, pada asar dia meninggal. Kalau dokter positif meninggal, saya telepon ke Medan keluarganya, saya minta izin. Malam ini juga saya kemudian. Panggil ambulan, karena itu tugas ibu. Ambulan datang, mandi beres. Nunggu orang selesai malam susah, langsung sholat jenazah. Saya bilang sama anak saya, kamu nanti baca doa. Kamu nanti siap-siap di pemakaman. Ya. Malam ini harus kita selesai. Pada asar, maghrib sudah selesai kita paham. Ya. Menunggu bisa selesai, langsung menjadi sehari. Jam 9 masuk jemaah, selesai. Pas malam susah, semuanya dipenuhi. Maka saya bilang, kalau kita istiqomah di jalan Allah, Allah akan kasih hati yang terindah buat kita. Tidak usah ragu. Ya. Allah tidak kasih kekayaan yang banyak buat kita. Untuk apa kekayaan yang banyak akan bisa menimbulkan mudarat buat kita. Kalau kita uang banyak saat ini belum tentu ibu duduk di sini. Ya. Kalau Rasulullah sedang banyak hasbunallah, cukup hanya Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup hanya Allah saja. Pandang terus Allah. Hasbunallah, pandang sedikit hasbunallah. Jadi jangan kita tahu, kita sakit, kita ratap di nasib kita kena musibah, kita ratap di musibah kita, bukan itu tugas kita. Terus kita makan aja. Jangan. Karena dakwah Allah ini pun berat kecil. Tapi Ibrahim pun demikian. Ketika dia siap mengatakan, aku serahkan diriku untukmu ya Allah. Aku siap melakukan tugas ini. Baik kata Allah. Potong sembelih anak. Berani nggak kamu sembelih anak? 3 malam berturut-turut.
kemampuan kita potong. Tak bayangkan teknologi dulu dan sekarang jauh berbeda. Umur 80 tahun. Nah, itu umur dia akan cabut. Dicabut. Satu-satu dicabut. Imam Syafi'i pakai cukur. Kenapa mau cukur? Perintahkan cabut. Tak perlu diikuti. Wah, gagah sekali. Kamu berubah. Karena dia sudah bersumpah kepada Allah untuk menjadikan seluruh apa yang Allah berikan kepadanya itu untuk Allah. Tak usahakan demi Allah. Dia tidak mau merendahkan harta-harta Allah. Kita yang Muslim, hamba Allah, tunjukkan ketika izah kita ini wibawa kita umat Islam ini kuat, maka itu cermin dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi bukan kita wujudkan dia tampil, kerahkan seluruh kekayaan kita, harta benda kita, anak istri kita, kerahkan ke Allah. Masya Allah, kasih kesabaran, berkala dan iman takwa. Sampai akhir, yakin. Istri saya yang 9 malam, Pak, Subhanallah. Di hari ujung nggak ada yang bilangnya malam itu langsung sadar, Pak. Saat bulan di purnama di pertengahan bulan Hijriah, Subhanallah, terang indah, tidak ada hujan. Ternyata istri saya itu, saya lihat orang yang biasa-biasa, tapi ternyata ada kelebihan itu. Pantas kalau dia sholat itu sejuta akhirnya lama, bukan? Lama, pas sejuta akhir itu, pas saya tanya, itu lama gitu, apa jadinya? Ya cuma yang biasa itu yang 3 permintaan itu, minta husnul khotimah, ya minta ditetapkan iman Islam, minta dimudahkan sakaratul maut, ini kasih sama Subhanallah. Enggak ada. Nah ini pengalaman sedikit saya kasih tahu. Sebelum istri saya dibungkus dengan kain kafan, Pak, usah sekali pikiran saya, Pak, usah. Saya mana mau bisa bilang apa? Gelisah. Gimana? Tapi ketika yang memandikan jenazah datang, selesai, dibungkus dengan kain kafan, saya lihat dari istri saya itu, Pak, yang dibungkus dengan kain kafan, biasa kita lihat orang ya, sekarang kita lihat dia gitu. Waktu itu kan dia bukan saya. Ya ada mau orang ini saya kasih. Ya ini sekali. Dan saya lihat ketika dibungkus pakai kapal itu, Pak, separuh dari beban saya itu hilang, Pak. Hilang. Ya saya minta ya Allah, pintu langit semua dibuka. Terima Allah. Lepas dia berkata salam kepada Tuhan. Yang 9 malam masuknya barang udah pulang. Anak-anak tidak terlalu berepek karena mayat tidak bermalam di rumah dan dia tidak larut dalam kesedihan. Ya, sambil kita kasih masukan. Dan kemarin karena Ramadan, jadi kita harus ambil alih. Ya itu cara kita. Yang tadinya mungkin ibunya ada tugas ibunya masak atau sahur saja. Kita yang saja beralih, jangan sampai ada sedikit pun kurang. Ya kan? Kita ambil alih. Ya, walaupun mungkin sempat kebobolan juga saya satu hari kemarin kalau terlalu capek. Ya, bagaimana dengan anak sedih? Bagaimana dia jangan sedih? Dia anak tidak mendapat hiburan, bagaimana supaya bisa mendapatkan hiburan? Itulah sebenarnya. Ya, jangan sampai kita musibah itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudah-mudahan kita semua akan menjadi generasi Ibrahim dan generasi Nabi Muhammad SAW yang siap mendapatkan tauhid ini benar benar berada. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua husnul khatimah. Amin. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالإسلام وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة وثبتنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله من دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.